memprediksi rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois pasca Harvey terjerat kasus mega skandal korupsi yang diperkirakan merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Belum selesai, publik digegerkan oleh nilai kerugian dan jumlah tersangka yang ditetapkan, serta berbagai proses penyitaan harta dari para tersangka yang dilakukan pihak Kejaksaan Agung. Kini publik dan netizen juga dikejutkan oleh pernyataan Hart Gumai di salah satu stasiun televisi yang kini viral di sosial media terkait nasib rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey. Tak kalah geger pula peneropongan ahli tarot terkait biduk rumah tangga Sandra dan Harvey sebagai efek dari tekanan yang dialami Sandra Dewi akibat kasus yang kini menjerat suaminya. Seperti apa pula nasib rumah tangga Sandra dan Harvey di mata ahli tarot? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger proses hukum yang tengah bergulir atas kasus mega skandal korupsi 271 triliun rupiah yang diduga dilakukan oleh suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois. Berbagai kehebohan lain kemudian pun muncul bak jamur di musim hujan. Selain gencarnya aksi penelusuran harta para tersangka, termasuk harta milik Harvey, hingga kabar proses penyitaan yang dilakukan, jagat hiburan kini kembali digegerkan oleh pernyataan Hart Gumai dalam suatu acara televisi yang kini menjadi viral di sosial media. Pasalnya, dalam pernyataan singkatnya, Hart Gumai memprediksi bahwa rumah tangga Sandra Dewi dan suami akan selesai. Benarkah itu berarti bahwa dalam peneropongan Hart Gumai, pernikahan Sandra dan Harvey akan berujung bubar? S sama H ini kedepannya selesai. Tak hanya Hart Gumai, kondisi rumah tangga Sandra Dewi dengan sang suami Harvey Mois juga diteropong oleh ahli tarot Denny Darko melalui kartu tarotnya. Menurutnya, kondisi Sandra Dewi saat ini merasa sangat terpukul dengan ditahannya sang suami oleh pihak Kejaksaan Agung. Dengan demikian, Sandra Dewi tengah melalui fase ujian hidup dalam pernikahannya dengan Harvey Mois, di mana diawali dengan pernikahan yang megah dan mewah dengan lokasi pernikahan yang sesuai impian pernikahan keduanya. Sayang. Dan suaminya pun ya berharap sayangnya ini tadi tetap diartikan dengan apa yang dirasakan oleh Sandra Dewi. Tapi sayangnya ini juga, sayangnya Sandra Dewi terhadap anak mereka. Sandra Dewi ini sangat memikirkan kalau ternyata nanti anak-anaknya melihat, mengetahui, dan mencerna berita ini dari orang lain. Itu yang saat ini persimpangan jalan membuat Sandra Dewi ini harus berpikir. Apakah dia ini menjadi stres atau jadi merubah hari-harinya karena asetnya diambil? Saya sih melihat itu tidak. Bahkan yang kalau mungkin saya katakan ini adalah sesuatu yang bukan sudah diperkirakan, tapi lebih ke ya ini resiko yang mungkin akan terjadi jika ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Dan lebih jauh lagi, coba kita lihat aset yang lainnya ini tuh masih banyak yang kalau menurut saya ya bisa saja ini tidak diasosiasikan dengan bisnis yang saat ini dipermasalahkan. Terutama Sandra Dewi kan sudah menjadi artis ya sebelum dia ini bersuamikan Harvey Mois, walaupun ya mungkin kekayaannya ini nggak ada sekuku-kukunya suaminya ini tadi. Tapi yang saya lihat di sini bahwa hartanya ini masih banyak, dan itu semua juga mungkin tidak berasal dari korupsi yang dituduhkan.
belum tentu berasal dari situ. Tapi tetap ya, kita akan menghormati prosesnya, dan saya sih melihat bahwa memang ada sebuah, ini kalau kita tanyakan rumah tangga mereka, hal yang lain yang kalau saya lihat tidak berhubungan dengan uang, yang membuat sepertinya hubungan rumah tangga mereka ini harus lebih keras untuk dipertahankan. Jadi jika memang ada gangguan, ya ada gangguan, dan ini memang lumayan akan sangat berarti, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kalau saya kira itu nilainya lebih daripada harga harta yang mereka miliki. Proses hukum mega skandal korupsi 271 triliun rupiah yang menjerat suaminya Harvey Moise juga menguras perhatian dan pikiran Sandra Dewi. Lalu seperti apa penerawangan dari ahli tarot Denny Darko terkait nasib rumah tangga Harvey Moise dan Sandra Dewi nantinya? Benarkah rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise ke depan di mata Denny Darko akan menemukan titik buntu alias berakhir? Anak jadi alasan satu-satunya. Kalau tidak ada anak-anak, mungkin kalau menurut saya ya mungkin akan mendampingi sampai kasusnya selesai. Sandra Dewi dan Harvey Moise ini pasti bercerai. Tapi karena anak-anak ini tadi, saya melihat bahwa ya pertahanannya ada di situ tadi. Dan selayaknya rumah tangga yang lainnya, ini kasus yang nggak kecil loh, ini besar. Walaupun yang saya katakan itu tadi bahwa aset yang sekarang disita, itu masih ada aset yang lebih besar lagi yang mereka ini miliki. Tapi kan menurut prediksi Denny Darko, tak hanya ditahannya Harvey Moise yang membuat Sandra Dewi merasa terpukul, melainkan juga karena sebagian harta dari suami Sandra Dewi ini sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Hal itu menambah beban bagi Sandra Dewi sehingga ia diteropong sangat terpukul. Sebab menurut pengakuan Kejaksaan Agung, saat ini aset Harvey Moise yang disita dalam tahap verifikasi oleh pihak kejaksaan. Deretan aset Harvey Moise yang telah disita, mungkinkah aset lain seperti pesawat jet pribadi yang saat ini diduga masih beroperasi, lalu sejumlah barang mewah, sejumlah mata uang asing, hingga apartemen mewah juga akan disita? Penggeledahan dan penyitaan memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper, dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik, dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Sampai saat ini teman-teman masih melakukan pendataan aset tracing, tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU. Ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari-hari memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat contoh merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Ya. Geger, Hart Gumai dan ahli tarot memprediksi rumah tangga artis Sandra Dewi dan Harvey Moise akan berakhir seiring Harvey Moise diproses hukum dalam kasus mega skandal korupsi 271 triliun rupiah. Lantas apa alasan Sandra Dewi dulu menikahi Harvey Moise yang kabarnya sangat dipuja-pujinya sebagai sosok pria idamannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Kegalauan tentu saja kini tengah menyelimuti hati Sandra Dewi. Lantaran kini hidupnya dengan sang suami terpisah oleh jeruji besi tahanan akibat terseret kasus mega skandal korupsi komoditas timah ditaksir merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Teringat 10 tahun silam, tepatnya pada tanggal 8 November 2016, Sandra Dewi mengungkapkan alasan dirinya mau dinikahi sang pengusaha yang ketika itu ia kagumi. Bahwa Sandra jatuh cinta pada sosok pria yaitu Harvey Moise yang saat itu ia puja dan puji, baik maupun susah dan senang sama-sama, tahu bagaimana menghadapi sosok Sandra yang mudian. Begitu terpesonanya Sandra kepada Harvey ketika itu, sampai-sampai ia setiap hari menggombali pengusaha satu ini. Bukan Harvey lagi yang menggombali Sandra, melainkan justru sebaliknya. Sandra lah yang menggombali Harvey, saking sempurnanya sosok Harvey di matanya. Oke, kenapa saya memilih Harvey? Karena memang saya adore dia. Saya hanya bisa jatuh cinta sama orang yang bisa bikin saya adore dia. Saya banyak ketemu orang, tapi saya hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki yang berkarakter baik menurut saya. Saya selalu adore, saya selalu kagum sama gini, kita 3 tahun pacaran, susah senang sama-sama, menghadapi semua masalah sama-sama. Saya selalu adore cara dia untuk menyelesaikan masalah. Saya selalu adore cara dia untuk menghadapi saya. Jadi setiap kali dia melakukan hal-hal apapun itu dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi saya yang kemudian, saya selalu bilang, aduh, kayaknya cuma dia yang bisa menghadapi saya. Gimana caranya dia menaklukkan hati aku? Nggak ada cara dia. Kalau dikasih tahu rahasianya ntar ada yang mencoba-coba. Rahasia. Nggak. Jadi Harvey tidak pernah merayu saya. Dia juga tidak pernah gombalin saya. Yang ada setiap hari saya gombalin dia. Saya tiap hari bilang, aduh sayang kamu ganteng banget, kamu baik banget. Dia mah enggak. Jadi memang dia orangnya cuek sekali, plain banget, santai banget. Jadi yang gombal itu saya. Jadi sebenarnya saya yang gombalin dia, bukan dia yang gombalin saya. Jadi dia menaklukkan hati saya dengan menjadi dirinya sendiri. Gitu. Di tengah selimut kebahagiaan kalbu Sandra Dewi ketika itu, ia pun mengungkapkan sesaat setelah mengucapkan janji suci pernikahan bahwa apapun yang terjadi dengan mereka berdua, Sandra Dewi akan tetap setia dan bertahan. Tentu saja janji suci Sandra Dewi tersebut kini tengah diuji ketika biduk rumah tangga mereka tengah diguncang badai mega skandal korupsi komoditas timah dengan taksir kerugian negara sekitar 271 triliun rupiah. Sebab ketika selimut kebahagiaan itu begitu kuat dirasakan Sandra Dewi di awal pernikahan mereka, Sandra berucap bahwa dirinya memang bermimpi akan berdua terus seumur hidup. Kalau misalnya orang biasa nikah kan klise selalu dibilang mau dalam susah, dalam senang kan. Sini ya. Sorry. Saya itu ketemu Sandra waktu itu lagi zaman susah. Itu masalah pribadi lah. Tapi sehingga kelamaan maksudnya.
Pokoknya Sandra udah dites lah, dari lagi zaman susah itu dia tetap di samping saya, tetap support terus. Jadi ya sekarang saatnya kita tunjukin gimana cara bikin seneng. Setuju? Ya, jadi kita memang selama 3 tahun itu susah senang sama-sama gitu. Jadi memang orang awal-awal pacaran mungkin senang-senang terus ya, tapi kita dari awal memang lagi ada masalah ini itu, tapi kita tetap sama-sama. Yang saya bilang itu susah senang, saya bisa melihat dia seperti apa orangnya dan menghandle saya seperti apa. Apa ya, kalau keluarga pastinya kita mencontoh keluarga sendiri, keluarga saya sendiri dan keluarga Sandra sendiri kita gabungin. Kalau kita bisa setengah aja sebaik ayah ibu kita udah more than happy. Karena memang kita berdua berasal dari keluarga yang semuanya rukun, semuanya kompak, semua aja akur-akur aja. Jadi kita berdua pengen banget seperti keluarga kita ya, berdua, kedua belah pihak itu. Jadi kita maunya sih ya berdua. Wow, itulah momen ketika Sandra Dewi memutuskan alasan mau menikah dengan Harvey Mois 10 tahun lalu. Lantas, seperti apa pula pernyataan pihak Kejaksaan Agung yang mengaku telah menyita harta kasus mega skandal korupsi yang melibatkan Harvey Mois? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Mega skandal korupsi yang menjerat suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, masih terus bergulir panas. 2 hari lalu, pihak Kejaksaan Agung mengaku kembali menyita harta terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah ini. Pihak Kejagung mengaku pihaknya sudah menyita 5 smelter penambangan timah di wilayah Bangka Belitung. Namun harta yang disita tersebut menurut pihak Kejagung yang sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk membahas tindak lanjut penyitaan aset kasus korupsi timah di Bangka Belitung pada tanggal 23 April 2024 dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, beberapa dari kelima smelter tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola. Hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas bidang dari Kejaksaan Agung, dari Kepala Badan Pengelolaan Aset, kemudian Jampitsus dan Jaminta, kemudian juga dihadiri Deputi Hukum Kementerian BUMN, Dirut PT Timah Persero, kemudian juga BPKP, Pak Direktur Investigasi, kemudian juga Forkopinda Plus, Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat. Dan bahwa rapat ini rapat koordinasi terkait dengan tata kelola aset barang bukti yang disita. Jadi supaya tidak ada tafsiran lain bahwa yang dikoordinasikan ini adalah barang sitaan, ya. Karena barang sitaan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar,
tinggi dan kemudian mempunyai dampak cukup luas apabila itu dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu kita rapat koordinasi supaya harapannya adalah aset barang bukti ini bisa tetap operasional sehingga masyarakat maupun kegiatan ekonomi yang ada selama ini tetap bisa berjalan seperti sebelumnya. Itu harapan kita. Nah, jadi tentu kita mengharapkan semua pihak agar proses penanganan perkara ini bisa berjalan lancar karena walaupun tidak terkait dengan tindak pidananya, tetapi undang-undang memberikan ancaman pidana bagi yang menghalang-halangi. Nah, kan rugi, dia tidak terlibat pidana tapi menghalang-halangi. Ini ada satu. Nah, kemudian sudah disita untuk di wilayah Provinsi Bangka Belitung ini, penyidik baru saja beberapa hari ini menyita 5 smelter, ya, 5 smelter yang tadi kita rapatkan untuk bisa tetap dioperasionalkan. Tentu saja ada mekanisme yang akan dibahas lebih lanjut, ya, dengan beberapa pihak dan beberapa perlengkapan, misalnya eskavator dan yang lain-lain. Di lain kisah, perang bintang di ajang penghargaan bergengsi di panggung entertainment tanah air, yaitu Silet Awards 2024, juga terjadi pada kategori pemain sinetron anak tersilat. Pada kategori ini ada 5 artis cilik yang masuk nominasi, dan kelima artis cilik berbakat yang menjadi favorit pemirsa setia RCTI tersebut adalah Farah Shakila, bintang sinetron Doa di Langit Malam, Ahmad Januar, bintang sinetron Tukang Ojek Preman Masih Ngojek, Jury Kenzi, bintang sinetron Doa di Langit Malam, Narafa Azizah, bintang sinetron Cinta Tanpa Karena, dan Sharon Jovian, bintang sinetron Doa di Langit Malam. Lantas, seperti apa tanggapan Farah Shakila ketika dirinya masuk nominasi di ajang penghargaan bergengsi di industri hiburan Indonesia Silet Awards 2024? Pemain sinetron anak tersilet, nominasinya adalah Halo pemirsa, kembali lagi sama aku Farah Shakila sebagai Shalma di Doa di Langit Malam. Sekarang kan aku pakai baju pasien karena aku dikejar-kejar sama Om Alis, terus aku kejedot dan masuk rumah sakit. Kita kan bersaing di sini, jadi yang terbaik itu yang menang. Mudah-mudahan semuanya apa sih, Ma? Semoga semua melakukan yang terbaik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa segera vote aktor idola kalian untuk menjadi yang tersilat pada kategori pemain sinetron anak tersilat di ajang penghargaan Silet Awards 2024 melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Caranya, Anda bisa berkomentar dengan mengetik #VoteSilet Awards 2024 spasi kode nominasi, #VoteSilet Awards 2024 C1 untuk Ahmad Januar, C2 untuk Farah Shakila, C3 untuk Jury Kenzi, C4 untuk Narafa Azizah, C5 untuk Sharon Jovian. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.